Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ekri Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara memasukkan atau menginput soal asesmen sumatif tahun pelajaran 2025-2026 ke ujian CBT pada e-learning MTSN 2 Hulu Sungai Utara. Nah, bagaimana cara menginput soal tersebut ke ujian CBT? Mari perhatikan. Langkah pertama, kita buka dulu browser. Boleh menggunakan Google Chrome, Mozilla Firefox, ataupun Microsoft Edge. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kita buka dulu Google Chrome-nya. Di bagian address bar kita pastekan link yang diberikan oleh admin, kemudian enter. Setelah terbuka tampilan seperti ini, maka kita sebagai guru memilih akses loginnya sebagai guru atau dosen. Klik guru atau dosen. Langsung saja kita klik login. Di sini kita lihat akun kita yang tertulis nama. Setelah itu kita scroll ke bawah, lihat di bagian ujian CBT, di bagian bank soal. Jadi kita buat dulu paket soal ujian dengan cara klik tambah baru. Klik tambah baru. Kita berikan judul di sini, misalkan asesmen sumatif ganjil matematika kelas 9 tahun pelajaran 2025-2026. Untuk format penilaian kita pilih standar. Sedangkan di bagian deskripsi ini sifatnya hanya opsional, artinya boleh diisi ataupun juga tidak. Seandainya kalau mau diisi, boleh disamakan isinya seperti ini. Ya, kita copy, Ctrl C, kemudian pastekan Ctrl V. Untuk timer waktu pengerjaan, di sini kita bisa memasukkan angka, misalnya 60 menit, karena di sini matematika ya. Saya contohkan mata pelajaran matematika. Saya kasih waktu pengerjaan 120 menit. Kemudian di sini ada bobotnya, bobot soal. Jadi semua ini tidak harus diisi ya, tergantung dari tipe soal yang Bapak Ibu siapkan. Misalkan Bapak Ibu menyiapkan soal hanya berupa pilihan ganda, jadi nanti total bobotnya tinggal diisi pada bagian pilihan ganda saja. Sedangkan tipe soal yang lain, mencocokkan, esai, ataupun benar salah itu tidak perlu diisi. Kita biarkan saja nol. Karena saya di sini hanya menyiapkan soal dalam bentuk pilihan ganda sebanyak 5 soal, maka saya kasih bobot di sini misalkan 10. Nah, jadi untuk bobot mencocokkan, esai, ataupun benar salah itu tidak dikasih apa-apa. Kita biarkan nol saja. Setelah itu kita save. Maka sudah ada tampil asesmen sumatif ganjil matematika kelas 9 tahun pelajaran 2025-2026. Jadi untuk paket soal ujian sini sudah ada judulnya, tinggal kita buat soal, klik buat soal. Setelah itu kita klik tambah soal. Pilih tipe soalnya, pilihan ganda satu jawaban,
esai, pilihan ganda multi jawaban, mencocokkan atau benar salah. Karena tadi saya hanya menyiapkan soal dalam bentuk pilihan ganda, maka saya pilih pilihan ganda satu jawaban. Klik, kemudian pilih create. Bagi Bapak Ibu yang sudah menyiapkan soal dalam bentuk file Word, jadi tinggal di copy paste ke sini, misalnya boleh juga diketikkan langsung soalnya di sini ya, di kotak pertanyaan. Contohnya 2 ditambah 5 sama dengan titik-titik. Untuk pilihan jawabannya kita lihat di sini. Untuk jawaban A misalkan 3, B misalkan 4, C misalkan 7, kemudian D misalkan 10. Nah, setelah diketikkan pilihan jawabannya, kemudian kita beri kunci. Di sini yang penting, yang sangat penting itu adalah kita beri kunci jawaban. Dan harus hati-hati memberikan kunci jawaban ini, jangan sampai salah. Boleh cek lagi soal tadi beserta pilihan jawabannya. 2 ditambah 5 sama dengan titik-titik. A 3, B 4, C 7, D 10. Nah, jawabannya adalah 7. Jadi klik 7, kemudian klik simpan. Nah, setelah itu klik OK. Berarti sudah satu soal yang kita masukkan ke dalam bank soal. Klik lagi tambah soal. Pilih lagi pilihan ganda satu jawaban. Hasil dari 10 dikurang 3 adalah, nah jawabannya dari 10 kurang 3 adalah misalnya 8, 9, 10. Setelah selesai kita ketikkan pilihan jawabannya, kita periksa lagi soalnya. 10 dikurang 3 adalah, jadi jawabannya adalah 7 atau A. Setelah yakin kuncinya adalah A, klik simpan. Klik OK. Klik lagi untuk menambahkan soal. Tambahkan lagi tipe soalnya apa. Klik create. Misalnya lagi, hasil dari 12 dikurang 2 ditambah 1 adalah, untuk pilihan jawabannya A misalkan 4, 6, kemudian 10. Setelah selesai kita periksa kembali soal yang kita buat. Hasil dari 12 dikurang 2 ditambah 1 adalah jawabannya 11. Kita cari, ternyata jawaban 11 di bagian D. Tinggal kita kunci jawabannya di bagian D. Setelah itu simpan. Klik OK. Tambah soal lagi. Saya memilih pilihan ganda dengan multi jawaban. Klik pilihan ganda multi jawaban. Setelah itu klik create. Yang termasuk bangun datar berikut ini adalah, nah kalau kita menggunakan pilihan ganda kompleks, minimal ada 2 jawaban yang benar. Misalnya di sini segitiga, kemudian tabung, kerucut, persegi panjang. Kita periksa lagi.
Kunci jawabannya segitiga, tabung, kerucut, persegi panjang. Yang termasuk bangun datar adalah A dan D. Jadi di sini dua jawaban yang benar, yaitu segitiga dan persegi panjang. Kemudian simpan. Klik OK. Klik tambah soal lagi. Saya contohkan di sini pilihan ganda, multi jawaban lagi. Yang termasuk bangun ruang berikut ini adalah pilihan jawabannya, misalkan lingkaran, kubus, prisma, kemudian jadi jawabannya adalah kubus dan prisma, yaitu B dan C. Kemudian klik simpan. Klik OK. Berarti sudah lengkap kita membuat soal sebanyak 5 butir. Kemudian klik kembali. Kemudian kembali ke bank soal. Jadi di sini kita sudah selesai membuat bank soal sebanyak pilihan ganda 3 soal, pilihan ganda multi jawaban ada 2 soal. Waktu mengerjakannya selama 120 menit. Kemudian kita beralih ke ruang ujian. Nah, di sini pada ruang ujian kita buat dulu ruang ujiannya, klik tambah baru. Klik tambah baru. Kemudian tulis nama ruang ujiannya, misalkan asesmen sumatif matematika kelas 9 tahun pelajaran 2025-2026. Deskripsinya boleh disamakan dengan nama ruang ujian atau boleh juga beda. Asesmen sumatif ganjil. Kemudian di sini bank soal yang dipilih kita cari. Nah, di sini ada sudah judulnya asesmen sumatif ganjil matematika kelas 9. Pilih. Kemudian pilih kelas karena saya di sini mengajar kelas 9E sampai J. Kita blok. Kemudian pilih lagi acak urutan soal. Apakah kita juga ingin mengacak urutan jawaban pilihan ganda kompleks? Jadi terserah kita. Ya, kita aktifkan acak urutan jawaban pilihan ganda atau pilihan multi jawaban. Kemudian simpan. Klik OK. Setelah itu kita lihat lagi ke ruang ujian. Di sini ada kode. Jadi kode ini merupakan token yang akan kita bagikan nanti pada saat asesmen ganjil sesuai dengan jadwal mata pelajarannya. Kita klik kode ini. Kode token inilah yang nanti akan kita bagikan ke siswa sesuai dengan jadwal asesmen mata pelajaran kita. Namun perlu diingat bahwasanya kita harus mengklik dulu setting jadwal ujian. Jadi kapan mata pelajaran kita ini akan diujikan supaya nanti token yang kita bagikan ke siswa itu terbuka soal asesmennya. Jadi kita klik dulu setting jadwal ujian. Kita pilih di sini tentukan tanggal berapa mapel atau mata pelajaran kita diujikan, kemudian waktunya juga mulai jam berapa sampai jam berapa. Nah, setelah sesuai dengan jadwalnya, kemudian klik save.
Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga tutorial sederhana ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.